Nah, kalau PPK eksaserbasi itu cirinya seperti apa? Pertama, sesaknya bertambah, jadi dibandingkan sehari-hari ini lebih sesak. Sputumnya meningkat ya, banyak batuk-batuknya, berdahak, kental, gitu ya. Warnanya mungkin bisa kuning, hijauan, bisa sampai seperti itu. Perubahan karakter dan konsistensi sputum yang makin kental, makin berwarna tadi. Nah, dari derajat keparahannya bisa dibagi nih, kalau ringan kita kasih sabar saja, kalau sedang sabar plus antibiotik atau kortikosteroid oral, kalau berat perlu dirawat inap. Tata laksananya, saturasi targetnya 88-92% ya, tidak boleh terlalu tinggi karena memang normalnya pasien PPOK seperti ini ya. Dan dia sudah ada gangguan pada fisiologinya. Terus bisa dikasih bronchodilator SABA ya, atau sama. Terus kortikosteroidnya prednison atau 40 mg per hari ya, oral, atau metronidazole IV. Bisa diberikan antibiotik amoxicillin atau levofloxacin, dan tambahkan mukolitik kalau pasiennya batuk berdahak ya. Nah, ini tadi follow up pharmacological treatmentnya. Jadi misalkan pasiennya habis eksaserbasi ini ya, gimana yang perlu kita lakukan? Kita cek kepatuhan berobatnya, dipakai nggak inhalernya gitu ya, jangan-jangan nggak dipakai. Terus kita lihat yang mana yang lebih dominan nih, dyspnea ya, dyspnea sehari-harinya atau eksaserbasinya yang mengganggu. Tapi kalau dua-duanya ada, kita ke eksaserbasinya. Terus kita ikuti alurnya ya, lalu kita menggunakan assess, response, adjust, dan review. Nanti ada setelah ini tabelnya. Jadi kalau pasiennya ini dyspnea ya, kita bisa berikan laba atau lama. Kalau tadinya dia pakai laba atau lama, berarti kita tambahin jadi laba plus lama. Nah, kalau dia masih dyspnea juga, maka kita bisa mengganti alat inhalernya ya, ataupun isiannya ya. Jadi kita coba, mungkin alatnya nggak cocok kali, ini bisa kita ganti. Oke, atau pakai treatment farmakologis seperti fisioterapi gitu ya, terapi pernapasan, dan kita cari penyebab yang lain nih, jangan-jangan dia sesak karena penyebab yang lain ya. Tapi kalau yang mengganggu lebih kayak ke eksaserbasinya, maka kita bisa cek darah ya. Kalau tadinya dia pakai laba atau lama saja, bisa cek darah. Kalau eosinofilnya di bawah 300, laba plus lama saja. Tapi kalau eosinofilnya di atas 300, laba, lama plus ICS. Kalau masih sesak, kita turunin cut off eosinofilnya. Kalau dia di atas 100, bisa tambahin ICS. Kalau enggak, kita pilih nih mau pakai roflumilas ya, atau pakai azitromisin. Kalau azitromisin biasanya dipakai di pasien yang dulunya perokok. Tadi kalau ada eksaserbasi, nah kalau PPK itu stabil, gimana kita menentukan terapi awalnya nih? Kalau di sini kan tadi memang dari awalnya dia pakai laba atau lama, terus dinaikin. Kalau laba plus lama, kalau udah laba plus lama berarti dinaikin ke sini. Nah, gimana kita tahu awalnya gitu ya? Kita tanya ke pasiennya, dia eksaserbasinya udah berapa kali nih dalam setahun? Apakah 2 atau lebih eksaserbasi, atau eksaserbasi sekali tapi langsung di hospitalisasi? Kalau seperti itu, kita langsung berikan laba plus lama ya untuk obat hariannya, dan tambah ICS kalau eosinofilnya di atas 1/300. Nah, tapi kalau dia hanya sekali ya eksaserbasi dalam setahun atau kurang dan tidak sampai dirawat, maka kita bisa cukup berikan bronchodilator atau laba plus lama, tergantung dari nilai MMRC-nya atau CAT-nya ya. Ini saya tampilkan lagi scoring CAT ya. Kalau CAT-nya di bawah 10 ya, maka bisa kita kasih bronchodilator salah satu saja. Bisa kasih laba saja, lama saja ya. Nah, kalau dia CAT di atas 1/10, bisa kasih laba plus lama. Setelah itu nanti pada saat kontrol, kita review simptomnya tadi, eksaserbasinya berapa kali ya, terus sesaknya membaik nggak gitu. Habis itu kita assess tekniknya udah bener belum pakai inhalernya. Terus tadi kita kasih terapi non farmakologis. Kita adjust, mungkin kita adjust dosisnya dinaikkan, atau kita ganti molekulnya, device-nya ya. Baru kita review lagi nanti pada saat kontrol berikutnya. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan berikan like, subscribe, dan isi kolom komentar supaya channel ini bisa terus upload videonya. Selamat belajar! Nah, ini obat-obatan inhaler ya, yang udah dirangkum sama National Asthma Council Australia. Ya, ini pilihannya banyak sekali teman-teman. Tadi kalau PPOK berarti kita bisa pakai lama ya, bisa pakai laba plus lama gitu ya. Ada juga yang udah kombinasi sekarang, ICS lama, laba udah jadi satu obat. Atau yang laba saja pun ada. Nah, sekarang ini saya tampilkan tabel untuk membedakan asma dengan PPOK ya, biar lebih sebelah-sebelahan gitu. Kalau asma itu inflamasi kronisnya akibat alergen ya, dan reversibel. Jadi dia alergi nih teman-teman sifatnya. Memang dari si tubuhnya ini yang reaktif terhadap alergen ya, terhadap sesuatu yang sebenarnya
tidak berbahaya buat kebanyakan orang gitu. Tapi kalau PPOK dia akibat rokok atau polutan ya, dan sifatnya kronis, jadi paparannya ini lama, berlangsung lama. Nah, dia tidak reversible ya, ataupun reversible tapi tidak penuh ya, nggak sampai kembali ke normal kalau diobat. Klinisnya sama-sama sesak ya. Asma bisa ada wheezing, kalau PPOK dia bisa ada wheezing juga, bisa ada kongkinya juga, bisa ada kedengaran juga. Terus asma itu bisa batuk ya, cuma biasanya asma batuknya lebih ke kering ya, ataupun dahaknya nggak terlalu kental. Kalau PPOK dia pada saat eksaserbasi ada batuk berdahak yang kental. Nah, kalau asma dia memburuk saat udara malam atau dingin. Dan kita tanya juga ada reaksi alergi yang lain nggak pasiennya. Biasanya pasien asma itu juga bisa punya rintitis alergi ataupun punya atopi. Kalau PPOK umumnya terjadi pada saat usia tua ya, karena paparan kronis tadi, jadi butuh bertahun-tahun. Nah, pemeriksaannya sama-sama pakai spirometri teman-teman. Cuma bedanya, kita lakukan bronchodilator test. Kalau dia naik di atas 12% FeV1-nya atau di atas 2 cc setelah dikasih SABA, dia masuk asma. Tapi kalau nggak naik segitu, PPOK. Ya, terus kalau PPOK tadi bisa kita ronsen, bisa beberapa temuan yang ditemukan. Kalau asma biasanya di ronsen normal gambarannya. Nah, klasifikasinya tadi kalau asma ada bulanan, mingguan, harian, tiap saatnya, intermittent, ringan, sedang, dan berat. Kalau PPOK berdasarkan rawat inapnya dan MRC-nya tadi, ABE-nya ya. Jadi dan nanti ABE ini bisa kita gunakan untuk treatment. Tapi ada juga derajat yang pakai GOLD, tadi GOLD 1, 2, 3, 4. Tata laksananya kalau asma itu umumnya ya asma stabil, kontrolernya ICS plus LABA, cuma nanti dosisnya aja yang disesuaikan. Kalau eksaserbasi oksigen, SABA bisa plus minus sama atau corticosteroid sistem. Ya, kalau PPOK mirip ya, cuma dipertimbangkan juga antibiotik pada saat eksaserbasi.